Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fadil Erpan dari kelas 12 Al-Jasari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses yang dilakukan sel untuk membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Pembelahan sel terbagi atas dua, yaitu pembelahan secara mitosis dan juga pembelahan secara meiosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis diawali dengan tahap interfase atau tahap persiapan. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap profase, yang dimana akan terbentuk dua pasang kromosom yang terletak di membran inti. Pada tahap ketiga yaitu tahap prometafase atau sebelum menuju tahap metafase. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap metafase, yang dimana kromosom akan berjajar secara paralel di garis ekuador atau garis tengah, sedangkan mikrotubul akan meluas dan berada di ujung yang berbeda. Pada tahap yang kelima yaitu pada tahap anafase, kromosom tadi akan saling memisahkan diri dari dan berjalan ke arah dua kutub yang berbeda atau sentrosom. Dan pada tahap yang terakhir, benang kromosom yang berbeda akan membentuk pasangan kromosom yang baru dalam membran inti. Pada tahap inilah dihasilkan dua anakan sel yang bersifat diploid atau 2N, sebab sel tadi mengalami pembelahan yang juga disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis terbagi atas dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang meiosis 1. Diawali dengan profase 1. Pada tahap ini DNA dikemas dalam bentuk kromosom dan di akhir proses profase 1 akan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan dengan tetrad, serta kromosom juga akan melakukan pindah silang atau crossing over. Pada tahap profase 1 ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu leptonema. Leptonema adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom. Tahap ini diawali dengan adanya benang-benang kromatin yang memendek dan menebal. Leptonema merupakan tahap pengumpulan kromosom. Selanjutnya yaitu sigonema, adalah tahapan di mana sentromer akan membelah menjadi dua, setelah itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog berdekatan atau bergandengan. Selanjutnya yaitu pakinema, tahap terjadinya suatu penampakan visual untuk pertama kalinya struktur tetrad. Pada tahap ini akan terjadi juga adanya duplikasi kromosom tetapi masih dalam satu ikatan. Selanjutnya yaitu diplonema, tahap di mana kromatid pada masing-masing belahan kromosom akan memendek dan membesar. Pada tahap ini juga merupakan tempat terjadinya pindah silang atau crossing over. Selanjutnya yaitu diakinesis, adalah tahap terbentuknya benang-benang spindle dua sentriol sampai pada kutub yang berlawanan. Pada tahap ini juga akan terjadi nukleus dan membran nukleus menghilang. Pada tahap kedua yaitu metafase 1. Pada tahap ini, kromosom akan bergerak menuju bidang ekuator yang mana kromosom dengan sifat homolog tetap saling bergandengan. Tahapan ini juga akan terlihat bahwa susunan kromosom akan terlihat adanya struktur tetrad. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu anafase 1. Tahapan ini terlihat bahwa kromosom homolog berpista menuju ke kutub yang saling berlawanan. Dari proses ini tanpa pemisahan sentromer. Setiap kutub ini akan memperoleh campuran acak kromosom dari induknya. Selanjutnya yaitu telofase 1, ada tahap akhir meiosis 1. Fase terakhir dari tahapan meiosis 1 ini menunjukkan adanya proses sitokinesis sehingga akan terbentuk menjadi dua buah sel. Pada masing-masing sela yang terbentuk akan memiliki satu buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Tahap telofase 1 ini diawali dengan kromosom yang memadat, kemudian selubung inti terbentuk dan nukleolus kembali muncul, berubahlah sitokinesis berlangsung. Selanjutnya yaitu fase meiosis 2 atau dikenal dengan tahap pemisahan kromosom saudara atau sister. Diawali dengan profase 2, yang dimana pada tahap ini akan terjadinya pembelahan sel pada dua buah sentriol. Dua buah sentriol tadi akan menjadi dua buah bagian dan akan bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan. Serta kedua kutub ini akan dihubungkan oleh benang gelendong atau spindle. Tahap ini juga akan terjadinya nukleus yang hilang, kemudian kromosom ini akan berubah menjadi kromatid. Selanjutnya yaitu metafase 2. Pada tahap ini terlihat bahwa setiap kromatid berjejer pada bidang ekuator pembelahan. Kromatid di tahap ini akan berkelompok menjadi dua-dua tetapi belum menjadi pembelahan sentromer. Selanjutnya yaitu anafase 2. Pada tahap ini adalah terjadinya proses penarikan kromatid menuju kutub pembelahan sel yang dilakukan oleh benang spindle. Proses ini akan menyebabkan kromatid kembar berpisah. Pada
Fase ini juga akan terbentuk sebuah kromosom rekombinasi. Pada tahap terakhir yaitu telofase 2. Pada tahap ini kromosom yang telah sampai pada bagian kutub akan mengalami proses dekondensasi. Bersamaan dengan itu membran inti dan anak inti terbentuk kembali, dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah 2 sel anakan. Pada tahap ini akan menghasilkan 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.